Amin. Puji Tuhan, kita mau cinta Yesus ya, Bapak Ibu sekalian. Mari siapkan hati untuk kita lebih menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Dan kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Oke. Kami mau menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin. Praise the Lord. Hanya itu kerinduanku. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan dari kota Jayapura, Papua, Ibu Weli Hukubun. Ya, baik Bapak Pendeta. Shalom buat kita semua. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami patut memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kami, bahkan membawa kami ada di hari baru di hari ini. Bahkan kasih Tuhan telah menuntun, menjaga, melindungi Bapak Peruri, bahkan Ibros yang ada di Jerman pada malam hari ini. Ya. Bapak di sorga, terima kasih waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan CLCC. Kami telah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini, kami diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan urapi, berkati akan hamba-Mu, berikan hikmat, kuasa, pewahyuan yang datang daripada Tuhan, supaya isi hati Tuhan diberitakan, disampaikan, dikabarkan buat kami semua di pagi hari ini. Bapa, Engkau berkati kami semua, kami membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kami dalam menerima akan firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, untuk firman-Mu boleh tersimpan, bertumbuh, dan dapat berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua, yang sudah menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Oke, Ibu Weli, gimana kabarnya? Puji Tuhan Bapak Pendeta. Oke, sehat ya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Inilah kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Oke, sebuah tema yang indah sekali pagi ini, rahasia Yesus lebih utama. Apakah Yesus lebih utama dalam hidup kita? Jawabannya pasti ya. Lebih utama dari suami kita, lebih utama dari istri kita,
lebih utama dari anak-anak kita, lebih utama dari cucu kita, bahkan lebih utama dari segala kepentingan kita. Amin ya. Itu baru Yesus lebih utama, saudaraku. Dan mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari Kisah Rasul 5 ayat 31, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara, lewat ayat ini mengingatkan kita sekalian, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah. Siapa yang ditinggikan oleh Allah? Yang ditinggikan oleh Allah adalah Yesus. Bagaimana Yesus ditinggikan oleh Allah? Pada waktu Yesus melakukan karya penebusan dengan cara dia mati di kayu salib, ya. Dengan Yesus mati di kayu salib, sesungguhnya dia ditinggikan oleh Allah, saudaraku. Itu bukan sebuah kekalahan, tapi sebuah kemenangan besar. Karena puncaknya di situ Yesus telah menaklukkan segala kuasa setan, ya, saudaraku. Dan dia berkata sudah selesai. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dengan tangan kanannya menjadi apa? Pemimpin dan juru selamat. Tujuannya apa, saudaraku? Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Orang Israel yang menyalibkan Yesus, yang mereka serukan di hadapan Pilatus, salibkan dia, saudaraku, ya. Dan lewat kematian Yesus inilah orang Israel, mereka banyak yang bertobat, mereka menangis penyesalan, saudaraku, karena mereka telah menyalibkan Yesus yang Tuhan akhirnya tinggikan dia, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi Yesus lebih diutamakan, saudara, ya. Yesus adalah Tuhan dan dia lebih utama dan lebih dari segala sesuatu, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan, lebih dari istri kita, lebih utama dari suami kita, lebih utama dari anak-anak kita, lebih utama dari cucu-cucu kita, lebih utama dari segala kepentingan kesenangan kita, bahkan lebih utama dari segala ego ya kita manusia. Yesus harus diutamakan, saudaraku. Dan hal ini dapat kita baca, saudaraku, rahasia Yesus lebih utama ini kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37 sampai 39, saudaraku, ya. Ada 3 rahasia tentang Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Nah, Yesus lebih utama dari segala sesuatu ini adalah bagi orang yang telah apa, saudaraku? Yang pertama, ini rahasianya. Orang yang telah menerima siapa? Menerima Yesuslah misi dari Bapa yang bersaksi tentang Yesus yang diutusnya. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saudara-saudara, Yesus dalam ayat ini berkata, Bapa yang mengutus aku. Jadi siapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia? Bapa di sorga, bukan Bapa di bumi, ya. Bapa yang mengutus aku, dialah Bapa yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, suara Bapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Suatu hari seorang murid Yesus bernama Filipus bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, masa kamu tidak mengenal Bapa? Yesus katakan, dia tegaskan lagi, kalau kamu melihat Bapa, itu kamu melihat aku, dan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu, saudaraku, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi rahasia Yesus lebih utama itu adalah bagi siapa? Bagi orang yang menerima Yesus. Dan saudara perhatikan baik-baik ayat ini, Bapa yang mengutus Yesus. Jadi kalau Yesus diutus datang ke dalam dunia ini, tujuannya apa? Supaya manusia, orang percaya, umatnya menerima dia. Nah, kenyataannya waktu Yesus datang ke dalam dunia, umatnya sendiri tidak menerima dia. Mereka menolak dia, saudaraku. Bahkan ada yang sampai sebelum Yesus disalibkan, mereka menghina Yesus ini,
anak dari seorang tukang kayu, saudaraku ya. Anak dari Yusuf dan Maria, saudara-saudaranya kami kenal. Dan itulah sebabnya di Nazaret tempat Yesus dibesarkan di situ. Tidak ada satu mujizat yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena mereka responnya tidak baik kepada Yesus. Mereka tidak begitu antusias dengan Yesus dan mereka menolak Yesus, saudaraku. Baik secara psikologi, secara mental, bahkan juga secara fisik mereka menolak Yesus, menyangkali dia. Sehingga tidak satu pun mujizat yang Yesus lakukan di Nazaret. Tapi coba Bapak Ibu lihat di daerah-daerah lain, tempat-tempat lain. Di Kana, suasana kasih Tuhan, mujizat pertama kali yang Yesus lakukan. Dia membuat air berubah menjadi anggur. Ini keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang di sana di Kana mereka tahu menghormati Yesus. Dan itulah sebabnya mereka mengundang Yesus datang ke acara tersebut. Pernikahan itu. Dan Yesus buat mujizat, saudaraku. Di tengah-tengah kebingungan, kepanikan Tuhan pesta. Karena itu sangat memalukan kalau lagi senang-senangnya, lagi girang hatinya, dan tiba-tiba anggur habis. Nah, itu sesuatu yang sangat memalukan bagi yang punya gawe, bagi yang punya acara tersebut, saudaraku ya, Tuhan pesta terutama. Namun karena Yesus diundang di situ, sehingga dia bisa membuat mujizat, saudaraku. Lihat, mujizat yang kedua di Kapernaum, saudaraku. Ada seorang pegawai istana yang anaknya sudah sakit, panasnya tinggi, saudaraku. Dan dia datang minta memohon kepada Yesus, datanglah sebelum anakku mati. Yesus berkata apa? Pergilah, anakmu hidup. Saudara-saudara, ayat ini menjadi rema bagi saya dan saya bersyukur sekali. Ini ayat yang sangat menguatkan satu konfirmasi dari Tuhan sebagai suatu kekuatan dalam kehidupan kita melayani saudaraku. Yesus berkata, pergilah anakmu hidup, dan ternyata demikian. Anak itu dia hidup, saudaraku ya. Yang tadinya menurut bapaknya dia akan mati. Tapi Yesus bilang dia hidup, saudaraku. Nah, perkataan pegawai istana ini mewakili kita semua, saudaraku. Kita merasa seolah-olah mau mati, ya, saudaraku. Karena apa? Mungkin secara fisik, secara ekonomi, secara keuangan, bisnis, karir. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah, anak itu hidup. Nah, mari Bapak Ibu, kita lebih mendengarkan mana? Lebih mendengarkan suara manusia atau lebih mendengarkan suara Tuhan? Saya berdoa pagi ini semua kita ambil keputusan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, kita perlu menerima Yesus, ya. Yesus itulah misi dari Bapa. Jadi ketika Bapa mengutus Yesus, tugas kita menerima. Amin. Berapa banyak saudara pagi hari ini yang sangat respon dengan Yesus, yang menerima kehadiran Yesus? Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, respon kita menentukan apa yang kita dapatkan. Sama seperti seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Responnya benar, saudaraku. Responnya terhadap kehadiran Yesus itu yang membuat dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Tenaga itulah kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, kesembuhan mengalir kepada wanita tersebut yang sakit pendarahan 12 tahun. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita saudara-saudara untuk memahami Yesus lebih utama rahasianya. Yang pertama, kita menerima Yesus yang adalah misi dari Bapa. Bapa yang bersaksi tentang Yesus yang diutusnya. Jadi ini, saudaraku, rahasia yang pertama. Ya, mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, saudara-saudara, rahasia Yesus lebih utama. Itu apa, saudaraku? Bagi orang yang membuka hatinya, bagi firman yang menetap di dalam hati, bukan sebaliknya. Bukan firman itu di luar, bukan ditolak, tapi disimpan dalam hati. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Amin. Jadi kalau orang mau memahami bahwa Yesus itu rahasia lebih utama, maka dia perlu membuka hatinya. Membuka hati bagi siapa? Bagi firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dan menetap di dalam hatinya, bukan sebaliknya. Yesus bilang apa kepada orang-orang Farisi? Kepada ahli-ahli Taurat, saudaraku, ya. Kepada orang-orang Yahudi. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Kenapa firman tidak menetap di dalam dirimu? Walaupun mereka orang Israel, mereka umat Tuhan. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus yang diutus Bapa, itu jangan berharap firman-Nya menetap dalam dirinya. Ya, masuk telinga kanan, dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Sebaliknya, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, saudaraku. Jadi firman tidak pernah berdiam, tidak pernah nyantol di dalam hatinya, saudaraku.
Yang nyantol, yang diam di dalam hatinya cuma ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, kebimbangan, suatu keraguan-raguan, bahkan hal-hal yang berbau dosa, dan itu menyebabkan dia dalam keadaan menderita. Saudara, hari ini kita mengerti rahasia Yesus lebih utama, suatu. Maka yang kedua, kita perlu membuka hati, ya, membuka hati bagi Yesus yang adalah firman itu menetap di dalam hati kita, bukan sebaliknya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rahasia Yesus lebih utama, saudaraku. Yang kedua, saudara, kita lihat itu tanda yang ketiga, ya, yang ketiga sekarang. Bagi orang yang menyelidiki firman Tuhan dengan benar dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Amin. Kitab-kitab suci, kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, saudaraku. Semua itu memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi Alkitab kita ini penuh dengan kesaksian-kesaksian tentang Yesus, ya, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, rahasia yang ketiga bagi orang yang mengerti bahwa Yesus itu lebih utama, maka yang ketiga dia menyelidiki firman Tuhan dengan benar, ya. Ada orang yang baca Alkitab tapi dengan yang tidak benar. Sehingga dia baca tidak pernah paham, baca nggak pernah ngerti, baca tapi nggak pernah memahami. Kenapa, saudaraku? Dia mencoba memakai kekuatan akal pikirannya sendiri. Sehingga dia sulit mengerti akan rahasia-rahasia firman. Sama seperti ini. Ahli-ahli Taurat. Sama seperti orang-orang Farisi. Orang-orang yang penuh dengan roh agamawi, saudaraku. Yang hanya sukanya kritik, yang hanya sukanya mencela, yang hanya suka protes kepada Yesus. Namun mata mereka ditutupi oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka selalu berseberangan dengan Yesus. Makanya Yesus katakan kepada mereka, kamu bodoh karena kamu tidak mengenal akan kehendak Allah. Meskipun mereka sudah baca kitab suci, tapi kalau mereka tidak diurapi dengan Roh Kudus, mereka tidak benar-benar mempelajari dengan benar, saudaraku, maka mereka itu tidak memahami. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti akan kehendak Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang ketiga. Rahasia memahami Yesus lebih utama, yaitu ketika kita mulai menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Dengan benar itu seperti apa, saudaraku? Kita berkata, Tuhan, mari urapi pikiranku. Tuhan sendiri yang ajari aku supaya aku bisa memahami. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita mencoba mengandalkan akal pikiran kita manusia, biar orang itu secara manusia disebut dia orang pintar, jenius, tapi kalau dia tidak diurapi oleh Roh Kudus, dia baca firman tidak akan selamanya bisa mengerti akan firman. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hikmat manusia, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, saudaraku. Tetapi pemberitaan tentang salib, nah salib ini bicara pengorbanan, bicara bagaimana membayar harga, bagaimana kita mengiring Yesus, kita memikul salib, saudaraku. Nah ini bagi orang dunia satu kebodohan. Bodoh kamu, enak-enak lagi tidur, kenapa masih ibadah? Bodoh kamu, kamu bisa melakukan banyak aktivitas senang-senang, kenapa kamu masih ibadah? Saudara kasih Tuhan, itu bagi orang dunia ini satu kebodohan. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat. Amin. Saudaraku, dan soal lihat murid-murid Yesus orang-orang yang sederhana, mereka hanya pekerjaannya sebagai nelayan. Secara ilmu ekonomi mereka orang-orang yang kecil, saudaraku, ya, orang-orang yang biasa. Tapi pada saat mereka berbicara ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Contohnya siapa? Petrus. Sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, luar biasa. Penuh kuasa dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidup mereka. Petrus dan Yohanes ketika masuk ke bait Allah, ada seorang lumpuh, pengemis, saudara-saudaraku. Dia sedang minta-minta dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Emas dan perak tidak kami punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Tiba-tiba orang itu langsung berjalan. Heboh, saudaraku. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat, saudara-saudaraku. Kita mau pakai konsep yang mana? Konsep dunia atau konsep daripada Allah?
supaya kita memahami ya, kita memakai konsep daripada Allah sendiri. Jadi karena itu kita mau menyelidiki firman Tuhan dengan benar itu kita minta pikiran kita diurapi oleh Tuhan ya. Dan kemudian kita percaya pada Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama ini dia ya, yang kita sedang nunggu-nunggu, kita sedang nantikan. Rahasia keutamaan Yesus. Yesus lebih utama itu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, firman Tuhan Yesus, mendengar dan kemudian dia melihat Bapa. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kenapa mereka tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya mereka tidak pernah melihat? Karena mereka kurang respon dengan Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang-orang yang selalu menolak Yesus, mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, suara Bapa, dan mereka tidak bisa melihat rupa Bapa. Ini yang Yesus katakan kepada mereka, ya. Tetapi kita semua, saudaraku, kita mengerti, saudara, Yesus lebih utama itu, saudara. Karena kita ini orang percaya yang taat pada firman, tentu taat pada Yesus ya, saudaraku, kita bisa mendengar dan melihat Bapa. Karena kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Kalau kita mendengar Yesus, itu juga kita mendengar Bapa. Ya, sampai di sini jelas Bapak Ibu, kita bisa paham ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan seperti Filipus yang bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Dan Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kalau kamu dengar aku, kamu dengar Bapa. Ya, saudara, karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, rahasia Yesus lebih utama, saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, ya, pada firman itu dia percaya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang diutus oleh Bapa. Mari kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Amin. Saudaraku, Yesus bilang apa? Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Kenapa? Firman tidak menetap di dalam diri orang-orang Israel, orang Yahudi terutama, ya, orang Farisi. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa itu. Namun bagi kita sekalian yang mengerti rahasia Yesus lebih utama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya, pada firman itu dia percaya kepada Yesus yang diutus Bapa. Kalau kita percaya firman, sama dengan kita percaya Yesus. Karena firman itu adalah Yesus, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Itulah Yesus. Dan diam di antara kita, saudaraku. Yesus menjelma menjadi manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia, ya. Yesus diutus oleh Bapa. Ini hal yang kedua, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, rahasia Yesus lebih utama, saudaraku. Perhatikan ini dia hasil yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Wow, ini luar biasa. Tuhan memberikan sebuah jaminan. Dia mempunyai hidup yang kekal. Katakan, hidup yang kekal. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Amin. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, Yesus katakan dalam ayat ini 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Tujuannya apa? Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Apakah salah orang menyelidiki kitab-kitab suci? Tidak salah, saudaraku. Yang salah itu kalau orang menyelidiki kitab-kitab suci, namun dia tidak percaya Yesus. Ya, orang-orang dari agama lain pun juga mereka rajin membaca kitab suci mereka. Tapi kalau mereka tidak percaya Yesus yang adalah juru selamat, siapa yang bisa menjamin mereka untuk mendapatkan hidup kekal? Untuk sampai ke surga? Enggak ada. Hanya Yesus yang adalah juru selamat kita. Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, saudaraku. Orang baca kitab suci
baca bolak-balik, tapi kalau dia tidak percaya Yesus, tidak menghormati Yesus, tidak membuka hatinya bagi Yesus, maka dia tidak akan pernah mendapatkan jaminan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga. Amin, saudaraku. Ini orang-orang Yahudi. Mereka begitu giat membaca kitab-kitab suci, kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, perjanjian lama, perjanjian baru, mereka baca semuanya. Tapi kalau mereka tidak percaya Yesus yang diutus oleh Bapa, mereka tidak mempunyai hidup yang kekal. Amin, saudara. Sampai di sini paham? Bahkan pun kalau mereka seorang ahli Taurat, ahli kitab suci, Yesus bilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali seperti Nikodemus, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa, saudaraku. Nah, lihat Bapak Ibu, maka itu perlu kelahiran baru, proses kelahiran baru, karena kita ini manusia produk gagal, kita orang berdosa, saudaraku. Maka kita perlu dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita meninggalkan semua dosa, baru kita bisa mendapatkan keselamatan yang kekal. Katakan amin ya. Yesus berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu pasti mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Saudaraku ya. Kalau orang membuka hati menerima Yesus, maka dia mendapatkan jaminan untuk masuk surga ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan, saudaraku. Jadi kapan keselamatan terjadi? Pada waktu orang meninggalkan dosa, kemudian dia membuka hati dan menerima Yesus, dia mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, saudaraku. Tidak semua orang Kristen itu bisa selamat, saudaraku. Orang Kristen yang sungguh-sungguh yang sudah bertobat lahir barulah yang bisa selamat. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, meskipun mereka melakukan mujizat-mujizat demi nama Yesus, tapi kalau mereka tidak taat akan firman Tuhan juga, pada akhirnya mereka akan ditolak oleh Tuhan. Ya, saudara, maka itu kita mendapatkan keselamatan ini sebuah anugerah. Mari kita hargai, kita hormati keselamatan ini. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Allah, saudaraku. Nah, orang-orang yang takut dan gentar kepada Allah, mereka melakukan dengan setia, saudaraku. Sehingga pada akhirnya Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal, kesimpulan saya bagi orang yang mau bertobat, tinggalkan semua dosa, kemudian dia membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu kemudian yang ketiga dalam dia mengiring Tuhan, dia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dia tetap setia sampai akhir hidupnya, baru dia mendapatkan keselamatan. Ya, ingat yang lalu saya sudah sampaikan bahwa keselamatan itu ada dua. Yang pertama secara de jure, hukum sorga, ketika engkau percaya Yesus membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bahwa namamu sudah ada tertulis dalam kitab kehidupan Allah di sorga. Itu secara de jure, hukum sorga, engkau sudah diselamatkan. Tapi yang kedua, secara de facto, realita, kenyataannya kita belum ke sorga. Semua kita masih di bumi. Karena itu kita perlu berjuang, saudaraku. Kita iring Tuhan. Kita setia untuk tekun melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita, baru kita diselamatkan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian ya, bukan langkah awal kita yang iring membuat kita bisa selamat, saudaraku. Kalau konsep saudara teologis Calvin berkata sekali selamat tetap selamat, saudaraku. Ya, itu konsep daripada pemahaman Calvin, disebut Calvinisme, saudaraku. Ajarannya demikian. Yang penting aku sudah selamat, namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Entah aku mau setia tidak setia, aku nggak perlu lakukan itu. Aku sudah bertobat atau aku ingin hidup dalam dosa lagi, tidak apa-apa, yang penting aku sudah selamat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, betul kita sudah diselamatkan, tapi ada tanggung jawab kita untuk memelihara keselamatan itu. Dengan apa? Hidup takut dan gentar, setia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Arminian. Arminian berkata, betul kita sudah diselamatkan, tapi tanggung jawab kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Dengan kita terus setia, beribadah, setia melayani, setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan di bumi, baru kita bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, inilah rahasia tema yang diangkat pagi ini. Yesus lebih utama. Kalau Yesus lebih mementingkan kepentingannya diri sendiri, saudara-saudaraku, maka kita semua ini tidak akan bisa diselamatkan. Tapi karena Yesus rela mati, dia berkorban demi keselamatan kita semua.
maka kita semua ini mendapatkan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya pada saat Yesus mati di atas kayu salib, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, bahkan segala yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, anugerah keselamatan sudah Tuhan berikan. Mari kita sama-sama, tanggung jawab kita adalah kita memelihara, kita menjaga, merawat dengan baik. Supaya pada waktunya hari Tuhan tiba, maka kita yang setia ini kita mendapatkan mahkota kehidupan. Di mana? Di sorga. Itulah kita mendapatkan jaminan keselamatan ya, bersama dengan Tuhan di sorga. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pagi ini saudara-saudaraku ya, kita akan bersatu dalam doa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Oh Jesus Christ, we love you. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang mau setia, kita berdoa bersama-sama. Kita minta Roh Kudus pegang tangan kita semua, bawa kita untuk berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, pegang tangan kami semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari bawa kami semua ya Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini, Engkau sedang membukakan mata kami, membukakan pikiran kami, membukakan segala pikiran dan pemahaman kami, pengertian kami, bahwa Yesus lebih utama dari segala-galanya. Karena Yesus telah memberikan sebuah teladan, dia telah mati di kayu salib, berkorban, menebus dosa-dosa semua umat manusia. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kepada orang-orang yang terus setia mengiring Tuhan, sampai akhir hidupnya mereka juga mendapatkan jaminan untuk hidup yang kekal. Tolong kami semua ya Tuhan di pagi hari ini, supaya kami selalu terus tetap mengerti akan firman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami semua bukan cuma percaya, tapi kami juga tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kembali pada host kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Beli yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Bapak John yang telah membawa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Bu, Ibu Joyce. Ya, terima kasih Doa Ibu profetik Rosalin yang sudah ditugaskan untuk kami membacakan doa profetik. Menaikkan. Shalom, Shalom. kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Pak John, mohon maaf, itu keliru layarnya. Oke. Pengumuman itu Pak John. Praise the Lord. Ya. Ya, terima kasih. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh
dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Eveleting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Naik. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, amin. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya, Ibu Rosalin. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 0813 30 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6 bulan 6 2023 ibadah di Surabaya. Minggu 11 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari
Taiwan di Kediri. Info penting, spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Bruri. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, saya akan kembalikan kepada Bapak Koordinator, yaitu Bapak Yanto, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, puji Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan. Terima kasih sekali kepada Ibu Rosalin yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan terima kasih kepada Opa Bruri yang sudah umur banyak ya, 80, luar biasa, namun masih bisa mengikuti ibadah sampai hari ini. Dan malam ini sudah waktunya tidur, tapi beliaunya mengikuti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Joyce Putirai dari Sidoarjo. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Dan terima kasih yang hadir pada hari ini juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terlebih kepada Bapak Pendeta John Sarbunan, juga terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas pelayanannya, terima kasih atas pelayanannya, di mana kita semuanya telah disegarkan oleh firman Tuhan, yang mana tiap hari kita mendengarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Rosalin, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Yanto, koordinator yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita terima berkat pada pagi hari ini, kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan. Ya. Sesuai dengan tema kita pagi ini adalah rahasia Yesus lebih utama, saudaraku. Oke, kita naikkan pujian ini, Dia yang terbesar di dalam hidup kita sekalian. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih
Amin. Praise the Lord. Mari saudara-saudara, Yesus terlebih besar dari segala persoalan yang engkau alami di hari ini. Jesus Christ, kita akan satu dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Yesus terlebih besar, Dia ada di sini. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Jesus, Engkau melihat setiap persoalan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan, tolong mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberi pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu pagi ini. Tuhan tahu semua yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu pada waktu engkau susah dan sedih. Tuhan tahu pada waktu engkau takut dan gelisah hati. Tuhan mengerti hari-hari ini engkau dalam segala persoalan, engkau dalam pergumulan. Banyak hal yang akan engkau terima dari Tuhan di hari-hari ini, tapi engkau pun mengerti itu. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan belas kasihan Tuhan mengalir atas hidupmu. Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberi engkau pertolongan. Jangan susah hati. Tetap percaya ada Tuhan di sini yang mendengar setiap doamu, mendengar setiap rintihan hati. Mari Bapak, aku berdoa pada pagi hari ini untuk Pak Yanto, untuk Pak Bruri, untuk Bu Rosalin, untuk Bu Joyce, untuk Bu Edi Hukubun, untuk Bu Sinta. Oh Tuhan, untuk hamba-Mu, juga untuk pemilik seperti rusa merindukan Engkau Tuhan. Untuk Yohan, untuk Cindy, untuk James. Tuhan, mari Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu pada pagi ini. Aku percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa-Mu di pagi ini. Demi nama Yesus, lihat pada pagi ini sesuatu yang ajaib sedang menghampiri Engkau. Ada kuasa, mujizat, dan kesembuhan sedang mengalir, memenuhi Engkau. Buka hatimu sekarang, Tuhan sedang menjamah Engkau di pagi ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima sekarang. Engkau yang lemah, jadilah kuat. Engkau yang sakit, jadilah sembuh. Engkau dalam persoalan, terima pertolongan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Membuat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Membuat engkau sehat dan tidak akan sakit. Membuat engkau dalam kemunculan, bukan mengalami berbagai macam kemalangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai engkau di pagi hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di saat engkau mulai belajar mengerti rahasia Yesus lebih utama, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yesus, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan pun juga akan melakukan hal yang lebih daripada apa yang kau lakukan. Di dalam nama Yesus, kuasa, tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan tidak akan dijauhkan daripadamu. Berkat kemenangan, kesembuhan tidak akan dijauhkan Tuhan daripadamu. Itu semua akan datang menghampiri engkau. Di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan jamah semua yang sudah hadir. Baik dari koordinator, host yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, bahkan yang sudah mengikuti kebaktian pagi ini. Tuhan berkati semuanya. Berkati dalam nama Yesus, berkati Pak Yanto, berkati Pak Bruri, berkati Tuhan Bu Rosalin, berkati Bu Joyce, Bu Tirai, berkati dalam nama Yesus, Ibu Weli Hukubun, berkati Ibu Sinta, berkati pemilik, ya Tuhan seperti rusa merindukan sungai-Mu. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu, berkati anak-anak,
baik itu Yohan, Cindy dan James, semua yang hadir, teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan menjamah mereka, memberkati kebaktian nanti malam juga. Dalam nama Yesus, saat ini mari saudara, buka kedua tanganmu, dan terimalah berkat ini. Berkat yang datang dari Tuhan atas kehidupan. Di dalam nama Yesus, imani pada pagi ini. Ada kuasa di tanganmu, lihat. Ada mujizat di tanganmu, engkau sedang menggenggam mujizat itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada magnet kuasa Tuhan yang sedang menarik mujizat itu dalam kehidupanmu. Mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau dengar, yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihat itu, engkau akan mendengar itu, engkau akan mengalami itu. Dalam nama Yesus, ada sebuah aliran kuasa dari Tuhan sedang mengalir atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman saat ini juga. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sedang membukakan jalan-jalan yang buntu. Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu. Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di waktu yang lalu. Hari ini juga, aku katakan dalam nama Yesus, semua diselesaikan Tuhan. Yang tidak beres, semua jadi beres. Yang sulit dibuat Tuhan menjadi mudah. Yang sukar dibuat Tuhan menjadi gampang. Dalam nama Yesus, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil juga. Tuhan, semua yang sudah melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pagi ini, aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, setiap pengorbanan mereka, kesetiaan mereka, jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Aku berdoa pada pagi hari ini, biarlah pintu-pintu sorga terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka, dan berkat siap dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah karirmu, bahkan juga diberkatilah ekonomimu, diberkati juga pelayananmu. Di dalam nama Yesus, tanda-tanda dan ajaib, mujizat-mujizat menyertai engkau sepanjang hidup ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa supaya pada pagi hari ini, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Roh Kudus terus menyertai engkau selama-lamanya. Jadilah kuat dan tidak akan lemah. Jadilah menang dan tidak akan kalah. Jadilah berhasil dan tidak akan gagal. Jadilah sehat dan tidak akan sakit. Jadilah kepala dan tidak menjadi ekor dalam nama Yesus. Tuhan, segala kelimpahan, kemakmuran, kemunculan, biarlah kebajikan dari Tuhan mengikuti anak-anak-Mu sepanjang umur hidup mereka. Dan mereka diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, pagi ini juga aku berkata, semua yang sudah hadir pagi ini, di dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang tidak terlewatkan. Semuanya diberkati. Tuhan berkati Pak Yanto, berkati Pak Bruri, Bu Rosalin, berkati Bu Joyce, berkati Bu Weli, berkati ya Tuhan pemilik, ya Tuhan seperti rusa merindukan sungai-Mu, berkati Ibu Sinta, berkati anak-anak, Yohan, James, Cindy, berkati hamba-Mu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan selamat malam buat Pak Bruri. Ya. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Joyce. Bapak Bruri, selamat Ya. Bu Weli, terima kasih doa-doanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John. Sama-sama. Terima kasih Pak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya. God bless you all. God bless you all. Selamat malam. Pak Bruri. Selamat malam. Ya. Ya.
Selamat pagi. Selamat pagi Selamat buat kita semua. beraktivitas. Bye-bye. Ya, bye.